Selamat pagi bagi kelas 12 PDP. Apa kabarnya? Bapak sangat berharap semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai KBM kita, Bapak berharap kalian mengisi absensi dari link Google Class yang sudah Bapak berikan. Bapak menilai yang mengisi dan yang hadir itu yang Bapak anggap aktif, ya. Kemudian yang kedua yang harus Bapak sampaikan dan tolong perhatikan setiap hari untuk kelas 12 BDP kegiatan KBM tolong diperhatikan dan hadirlah dalam pembelajaran daring. Berikan waktumu untuk jadwal KBM. Jangan melakukan kegiatan lain dari les jam pertama sampai jam ke-8 setiap harinya. Ini Bapak tekankan ya. Harus kamu berikan waktumu. Jangan melakukan kegiatan lain. Oke, tolong diperhatikan. Baik, kita akan memulai kegiatan kita, KBM kita. Oke, topik kita hari ini adalah keberhasilan usaha yang diambil dari KD 3.11 yang isinya adalah menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi. Kemudian 4.11 membuat indikator keberhasilan tahapan produksi. Oke, apa itu keberhasilan usaha? Menurut para ahli ada 3 yang Bapak sampaikan. Yang pertama, menurut Ina Primiana, keberhasilan usaha adalah permodalan yang sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif, dan tercapainya tujuan organisasi. Para ahli yang kedua, Al-Ghifari, dia mengatakan keberhasilan usaha dapat dilihat dari efisiensi proses produksi. Dari Henry Faijal Nur, dia mengatakan berhasil sebuah usaha bila mendapatkan laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis. Oke, Bapak simpulkan. Indikator keberhasilan produksi massal merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi untuk mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan produksi yang sudah disusun. Jadi ada hubungannya dengan KD 3.10 yaitu perencanaan produksi massal. Kita perlu melakukan pengukuran atas produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasi produksi massal. Produktivitas sebagai rasio keluaran terhadap masukan yang bertujuan untuk menilai kinerja proses produksi. Jadi sederhananya memahaminya adalah apa yang kita rencanakan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Ya, jadi kita bisa melihat apakah kita seseorang yang berhasil mengerjakan apa yang kita rencanakan sesuai dengan tujuan yang kita tentukan. Baik, kita lanjut. Apa yang menjadi indikator keberhasilan produksi massal? Yang pertama adalah perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas diukur dari tingkat efisiensi produksi masukan seperti tenaga kerja dan modal. Salah satu perhitungan produktivitas yang paling umum digunakan adalah menghitung produksi kotor selama 1 jam kerja. Perhitungan ini dapat menghitung seberapa efisiensi penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan produksi keluaran. Indikator yang kedua adalah kapasitas dan mengelola permintaan. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas
pada suatu periode waktu tertentu. Yang berikutnya, harus mampu mengelola permintaan. Walaupun terdapat peramalan yang baik dan fasilitas dibangun sesuai dengan peramalan tersebut, dapat juga terjadi ketidakcocokan antara permintaan aktual dan kapasitas yang tersedia. Makanya harus mampu mengelola permintaan. Ada 8 yang membuat usaha atau suatu bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. Apakah itu? Yang pertama, peluang pasar yang baik. Yang kedua, keunggulan persaingan. Dan yang ketiga, kualitas barang atau jasa. Yang keempat, inovasi yang berproses. Yang kelima, dasar budaya perusahaan. Yang keenam, menghargai pelanggan atau pegawai. Yang ketujuh, manajemen yang berkualitas. Dan yang kedelapan, dukungan modal yang baik. Demikianlah materi singkat yang bisa Bapak berikan untuk KD 3.11 dan 4.11. Tugasnya dari materi ini nanti coba kamu lihat di Google Classroom apa yang menjadi tugas kelasnya. Baik, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan selamat pagi.